Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Cica Susanti. Di sini saya akan memaparkan laporan pendahuluan manajemen keperawatan. A. Konsep manajemen keperawatan. 1. Pengertian manajemen keperawatan. Manajemen keperawatan adalah suatu proses bekerja dengan melibatkan anggota staf keperawatan untuk memberikan perawatan, pengobatan, dan bantuan terhadap para pasien. Manajemen keperawatan merupakan proses mencapai tujuan keperawatan melalui sumber daya keperawatan melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian serta terjaganya standar asuhan keperawatan. Yang kedua yaitu fungsi manajemen keperawatan. Seorang pemimpin, dalam hal ini manajer, harus menjalankan fungsi-fungsi manajemen yaitu A. Planning atau perencanaan merupakan penjelasan atau spesifikasi dari usaha untuk mencapai tujuan. B. Organizing atau pengorganisasian, yaitu para pemimpin harus mempunyai kemampuan untuk mengelola dengan baik dan mampu membantu anggota tim mengorganisasi diri sendiri untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan jika pengorganisasiannya lemah. C. Leading, pemimpin, cara seseorang manajer mengarahkan dan mempengaruhi bawahannya agar dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik. Controlling, yaitu pengendalian, merupakan upaya mempertahankan aktivitas organisasi untuk tetap sesuai dengan rencana dan tujuan. B. Konsep kepemimpinan dalam keperawatan. Kepemimpinan merupakan suatu hubungan secara sosial di mana satu kelompok memiliki satu kemampuan yang lebih besar untuk mempengaruhi perilaku orang lain. Kepemimpinan adalah sebuah proses dan ada 3 variabel kunci dalam kepemimpinan yang dapat mempengaruhi kepemimpinan, yaitu karakteristik pemimpin, karakteristik pengikut, dan karakteristik situasi. C. Yaitu konsep 5M. Menurut Harrington Emerson dalam Printer John F. dan Petrus Robert 1960, manajemen mempunyai 5 unsur 5M, yaitu man. Manusia merupakan unsur mutlak dan yang terpenting di dalam manajemen. Money merupakan sarana terpenting setelah manusia, di mana dalam kerjaannya dapat dipastikan mereka membutuhkan uang. Material, bahan-bahan juga penting dalam manajemen. Machines and dewasa ini penggunaan mesin semakin meningkat seiring dengan kemajuan teknologi. Metode, yaitu metode adalah cara pelaksanaan kerja. Metode kerja yang baik adalah yang sederhana, mudah, dan dapat mempercepat penyelesaian pekerjaan. Yang D yaitu konsep model praktek dalam keperawatan profesional. Model praktik keperawatan profesional (MPKP) adalah satu sistem struktur, proses, dan nilai-nilai profesional yang memfasilitasi perawat profesional mengatur pemberian asuhan keperawatan termasuk lingkungan tempat asuhan tersebut diberikan. Konsep model praktik dalam keperawatan yaitu metode penugasan dalam asuhan keperawatan, peran kepala ruangan, ketua tim, uraian tugas perawat pelaksana, dan yang E yaitu konsep modalitas dalam manajemen keperawatan. Yang pertama, orientasi pasien baru. Definisi orientasi pasien baru merupakan usaha memberikan informasi sosialisasi kepada pasien dan keluarga tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan pelayanan selama di rumah sakit. Tujuan orientasi pasien dan keluarga memahami tentang peraturan rumah sakit. Selanjutnya yaitu tahapan orientasi pasien baru, tahap pra penerimaan pasien baru, tahap pelaksanaan pasien baru, dan ada juga hal-hal yang perlu diperhatikan dalam orientasi pasien baru. Peran perawat dalam orientasi peran pasien baru. Yang kedua yaitu meeting morning. Pengertian meeting morning. Meeting morning adalah suatu pertemuan yang dipimpin oleh kepala ruangan yang dilakukan pagi hari sebelum dimulai operan tugas jaga antara shift malam ke shift pagi. Tujuannya yaitu koordinasi interruangan perawatan sebagai wahan informasi dan komunikasi.
Yang ketiga yaitu handover. Handover yaitu menyatakan timbang terima adalah suatu cara dalam menyampaikan suatu laporan yang berkaitan dengan keadaan klien. Tujuan handover yaitu menyampaikan masalah, kondisi, dan keadaan klien, menyampaikan hal-hal yang sudah atau belum dilakukan dalam asuhan keperawatan kepada klien. Yang selanjutnya itu langkah-langkah dalam timbang terima. Pre dan post conference definisi yaitu conference merupakan bentuk diskusi kelompok mengenai beberapa aspek klinik, sedangkan menurut sains, conference merupakan pertemuan tim yang dilakukan setiap hari. Pre-conference adalah komunikasi Katim dan perawat pelaksana setelah selesai operan untuk rencana kegiatan pada shift tersebut yang dipimpin oleh ketua tim dan penanggung jawab tim. Post-conference adalah komunikasi Katim dan perawat pelaksana tentang hasil kegiatan sepanjang shift dan sebelum operan kepada shift berikutnya. Tujuan pre dan post conference yaitu secara umum adalah untuk menganalisa masalah-masalah secara kritis dan menjabarkan alternatif penyebaran masalah dan mendapatkan gambaran dari berbagai situasi lapangan sehingga bisa menjadi bahan masukan untuk menyusun rencana. Yang selanjutnya itu discharge planning. Discharge planning adalah serangkaian keputusan aktivitas-aktivitasnya yang terlibat dalam pemberian asuhan keperawatan yang kontinu dan terkoordinasi ketika pasien dipulangkan dari lembaga pelayanan kesehatan. Pemberi layanan discharge planning, proses discharge planning harus dilakukan secara komprehensif dan melibatkan multidisiplin, mencakup semua pemberi layanan kesehatan yang terlibat dalam pemberian layanan kesehatan kepada pasien. Penerima discharge planning menurut Reich itu setiap pasien yang dirawat di rumah sakit memerlukan discharge planning atau rencana pemulangan. Tujuannya yaitu untuk mengidentifikasi kebutuhan spesifik untuk mempertahankan atau mencapai fungsi maksimal setelah pulang. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya paparkan dari laporan pendahuluan manajemen keperawatan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.